Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, akan kita lanjutkan pembahasan yang sekarang. Kemarin kita telah membahas alat pernapasan pada manusia. Sekarang kita lanjutkan tentang alat pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah hewan cacing tanah. Dengan apakah cacing tanah bernapas? Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca bukunya mungkin sebelum Ustazah kirimkan video ini? Jika sudah, kalian istimewa luar biasa. Kita bahas bareng-bareng ya. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Oleh karena itu, permukaan cacing selalu lembab untuk membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nih, tanda panah yang masuk itu tandanya oksigen masuk. Dan tanda panah keluar tandanya karbon dioksida dikeluarkan oleh cacing. Jadi cacing kulitnya selalu lembab karena cara dia bernafas dengan kulit yang lembab. Yang kedua adalah hewan serangga. Dengan apakah hewan serangga bernafas? Nah, serangga bernapas menggunakan trakea, berupa saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Bagaimana caranya? Nah, cara bernafasnya adalah udara masuk dan keluar melalui hidung yang ada di samping tubuh serangga yang disebut stigma. Jadi serangga bernapas menggunakan trakea dan melalui stigma. Oke. Hewan yang ketiga adalah ikan. Nah, jika kalian masih mengingat pelajaran kelas 4 kemarin tahun lalu, maka kalian akan tahu dengan apa ikan bernapas, yaitu dengan insang. Ikan bernapas menggunakan insang. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau bahasa latinnya CO2. Nah, anatominya bisa kalian lihat di gambar berikut. Hewan yang keempat adalah amfibi. Siapa yang masih ingat apa itu hewan amfibi? Pelajaran ini ada di kelas 4. Siapa yang masih ingat? Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Nah, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulit. Contoh hewan amfibi adalah katak. Kulit amfibi selalu lembab, makanya kulit katak selalu lembab ya. Kulitnya lembab dan basah untuk membantu pertukaran udara, hampir sama seperti cacing. Karena sewaktu kecil atau sewaktu masih berudu, amfibi bernapas menggunakan insang atau seperti ikan. Setelah mereka dewasa, setelah katak itu dewasa, mereka bernapas dengan paru-paru. Hewan yang kelima adalah reptil. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Reptilia yang dapat menyelam seperti buaya dan kura-kura akan menutup lubang hidungnya
ketika mereka menyelam. Kenapa ditutup? Agar air tidak masuk ke dalam paru-paru mereka. Nah, karena kura-kura dan buaya kan hidup di dua alam. Jadi ketika mereka menyelam, mereka akan menutup hidungnya. Hewan yang keenam adalah burung. Apa itu burung? Burung adalah hewan yang mempunyai sayap, tetapi tidak semua burung bisa terbang. Misalkan ayam. Hewan yang tidak bisa terbang adalah ayam, penguin. Nah, itu beberapa contoh burung yang tidak bisa terbang. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh organ yang disebut pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara dapat menyimpan udara. Nah, kepakan sayap pada burung membantu udara dalam pundi-pundi udara mengalir ke dalam paru-paru. Nah, di sini di dalam gambar bisa kita lihat atau kita bayangkan proses pernapasan yang terjadi pada burung. Yang pertama, mulai dari lubang hidung, masuk ke trakea, lalu ke pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini ada beberapa kantung yang berfungsi untuk menyimpan udara. Ketika sayap mereka dikepakkan, itu akan membantu udara-udara ini masuk ke dalam paru-paru. Dan hewan yang ketujuh adalah hewan mamalia. Ada yang masih ingat pengertian hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang mempunyai kelenjar susu karena untuk menyusui anaknya. Hewan yang mempunyai bulu dan hewan yang melahirkan. Nah, mamalia bernapas dengan paru-paru sehingga sesuai untuk hidup di darat. Contoh mamalia, ada yang masih ingat? Ada kuda, ada paus, ada sapi, dan lain sebagainya. Ada kelinci, kucing, banyak ya anak ya. Ada juga lumba-lumba. Lumba-lumba dan paus walaupun mereka hidup di air, tetapi mereka bernapas menggunakan paru-paru. Nah, paus dan lumba-lumba dapat menyelam lama dalam air dan akan muncul ke permukaan secara berkala untuk menghirup oksigen. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ustazah tentang alat pernapasan pada hewan. Jika ada yang mau ditanyakan atau tidak paham, silakan hubungi Ustazah. Tetap semangat belajar. Jangan lupa sholat duha dan zikir pagi. Usahakan sholat wajibnya di waktu yang tepat atau sholat tepat waktu. Sekian dari Ustazah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aulil dan Mumtaz. Semangat!